أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Jami' Kota Malang dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan tentang beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat 216 sampai 218, beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum peperangan di bulan-bulan yang suci atau al-ashhurul hurum. Kita sampai pada alinea terakhir sub pembahasan tentang al-makna al-ijmali, makna global dari tafsir beberapa ayat tersebut. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وإلى أرواح الأولياء الشهداء الصالحين وإلى أرواح السادة العالمين وإلى أرواح أئمة أهل السنة والجماعة وإلى أرواح أئمة المذاهب الأربعة المقلدين أجمعين وإلى أرواح الأولياء التسعة وجميع الدعاة الذين نشروا هذا الدين في هذه البلاد وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ونحن خصوصا المرحوم المغفور له محمد بصر العلي وأصوله وفروعه وإلى أرواح أمواتنا ووالدينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأموالهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وينفق على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين، وأن الله يرحم العباد والبلاد. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة الشيخ محمد علي الصابوني في كتابه روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم إلى أن قال: ثم أخبر تعالى أن المؤمنين الذين هاجروا مع رسول الله وبذلوا جهدهم في مقاومة الكفار أعداء الله هم الذين يرجون رحمة الله وإحسانه. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengerahkan segala daya upaya mereka untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang kafir yang merupakan musuh-musuh Allah itu, maka orang mukmin yang telah hijrah dan berjihad melawan mereka humul ladina yarjuna rahmatallahi wa ihsanah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa hum jadiruna bihadzal fadli awal ata'i li'annahum istafragu ma fi wus'ihi. Mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan dan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mengeluarkan segala ikhtiar dan upaya mereka sesuai kemampuan mereka. Wa badalu ghayata juhdihim fi mardatillah. Mereka berupaya keras
untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa lahum an yanalu al-fawza wal falaha was sa'adata fid dunya wal akhirah. Maka berhaklah mereka untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alinea terakhir yang membahas tentang makna global dari tafsir beberapa ayat tadi menjelaskan kepada kita terkait orang-orang mukmin yang berhijrah kemudian mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Banyak pengakuan dari orang-orang mukmin ketika itu, yakni para sahabat, yang mereka salah satunya mengatakan, kalau kami mau, kami dulu duduk-duduk santai saja. Kata orang Malang, islehale-hale, menerima kenyataan kondisi sosial yang ada, yakni masyarakat jahiliyah dengan segala macam tradisinya. Sampai kemudian datang Rasulullah SAW yang membangkitkan semangat kami, membangkitkan gairah kami untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai umat Islam ini terus berada di masa jahiliyahnya dengan segala adat dan tradisinya. Jangan sampai kemudian penghambaan manusia terhadap manusia yang lain atau penghambaan makhluk terhadap sesama makhluk ini terus dibiarkan. Kalau mau santai saja, ya kami akan hidup lebih nyaman. Gak usah jihad, gak usah mengangkat senjata, gak usah meninggalkan istri dan anak yang penuh dengan resiko. Dan resikonya bisa saja mengancam nyawa dan jiwa kami. Resikonya adalah kematian. Tapi inilah beberapa ayat yang kemudian membangkitkan semangat umat Islam atau umat manusia secara umum ketika itu, harus mereka itu melakukan sesuatu untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islam. Makanya orang-orang munafik sebagian tidak mau. Mereka lebih baik memilih diam, berada di tempatnya masing-masing, ma'al qaidin, bersama orang-orang yang lain. Mereka orang-orang yang takhalluf, lebih baik kami ada di sini. Perang penuh dengan resiko, tapi dengan segala macam motivasi, dijelaskan keutamaan jihad, fadilah jihad. Semuanya kemudian merasa para sahabat itu bahwa inilah yang harus kami lakukan. Dan ternyata sukses 23 tahun dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia benar-benar keluar dari adat jahiliyahnya. Mereka terbebas dari kemusyrikan, mereka terbebas dari kekufuran, kecuali orang-orang yang memang tetap berada dalam kekufurannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita memaknai jihad itu secara kontekstual, jihad di masa sekarang bisa saja jihad di ranah atau bidang ekonomi, jihad di bidang pendidikan, berarti kita pun juga harus merasakan kesadaran dan semangat yang sama bahwa kita ini harus melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Orang yang punya ilmu harus mensedekahkan ilmunya untuk pendidikan dan dakwah agama. Apa yang bisa saya berikan untuk kepentingan agama ini? Maka lahu malun falyatasaddaq bi mali. Orang yang punya harta, apa yang bisa dia perbuat dengan hartanya itu untuk melakukan perjuangan agama Islam yang dia anut dan dia yakini itu. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahi, falyatasaddaq min jahi. Orang yang punya kedudukan, ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, wali bupati, wali kota, gubernur, presiden, kepala negara, dengan jabatannya itu apa yang bisa dia berikan untuk kepentingan agama? Katakan orang itu ilmunya pas-pasan, hartanya juga pas-pasan, kedudukan tidak punya kedudukan, pasti setelah dihayat masih dikandung badan, dia punya kekuatan. Maka lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Orang yang punya tenaga, berikan tenaganya untuk kepentingan pendidikan agama. Harus merasa semacam itu. Dan ini tujuannya bukan apa?
tidak lain dan tidak bukan adalah li'ihya'i kalimatillah. Kalau kita misalnya di sholawat nahdiyah itu, Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turaghibu wa tunashshid. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat itu bangkit semangat kami, wa tuhamisu bihal jihad, dan membuat hamasa itu semangat, membuat kami semangat untuk berjihad. Nah, jihadnya untuk apa? Li'ihya'i wa ila'i kalimatillah, untuk menghidupkan dan menegakkan kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat tauhid la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang tertinggi. Nah, itu kalau sholawat nahdiyah itu terus masih didengungkan sampai sekarang, itu tentunya maksudnya adalah jihad kontekstual. Jihad yang bisa kita berikan saat ini apa? Yang bisa kita lakukan sekarang ini apa? Dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau orang bisa katakan punya ilmu, dikatakan nahnu du'a qabla kulli syai', kita ini adalah dai sebelum kita menjadi apapun. Sebelum saya menjadi pedagang, maka saya ini sebenarnya tugas saya adalah dai, adalah juru dakwah. Sebelum saya menjadi PNS dengan segala macam penempatannya masing-masing, tugas sebenarnya saya ini adalah dai sebagai juru dakwah. Dakwah saya apa? Tentu yang sudah saya pahami, tentu yang sudah saya lakukan. Kalau saya sudah memahami katakan fikih wudu dan saya sudah mempraktekkan wudu itu dengan baik, maka saya punya kewajiban untuk mendakwahkan, dalam arti mengajarkan fikih wudu ini kepada orang yang menjadi tanggung jawab saya, paling tidak anak saya, istri saya. Saya sudah bisa baca surat Al-Fatihah, maka kewajiban saya sebelum saya ini menjadi apapun, saya ini adalah juru dakwah, menjadi dai dalam arti punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang sudah saya pahami. Tentu idealnya yang juga sudah saya amalkan, yang sudah saya lakukan. Karena memang beberapa ayat, beberapa hadis mengancam orang-orang yang hanya bisa omdo ini omong doang, natur no action talk only. Berarti kewajiban kita kalau kembali kepada surat Al-Asr itu kan urut ilmu, amal, taklid. Kita tahu, kita mengamalkan, dan kita mengajarkan. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya seluruh manusia pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Dalam pengertian yang paling mudah, al-ilmu wal yakin, tahu dan yakin. Iman itu tahu dan yakin. Saya tahu salat itu wajib dan saya yakin. Saya tahu salat puasa itu wajib dan saya yakin. Jadi iman itu dua-duanya harus ada. Al-ilmu wal yakin ini. Percuma orang tahu tapi tidak yakin. Percuma orang yakin tapi dia tidak tahu tentang apa yang dia yakini. Berarti iman, ilmu wal yakin, orang itu keluar dari wilayah kerugian. Yang pertama, kalau dia beriman, tahu dan yakin. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan mereka mengamalkan kebaikan. Berarti melakukan apa yang dia tahu dan yang sudah dia yakini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling memberikan wasiat atau memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Berarti berdakwah, mengajarkan, orang itu masih dikatakan rugi kalau tidak mengamalkan tiga-tiganya. Ilmu, tahu, mengamalkan. Ini kesolehan personal, kesolehan pribadi. Apakah dia sudah berarti sudah keluar dari wilayah kerugian? Belum, kalau dia belum melakukan ikhtiar untuk mengusahakan kesolehan sosial. Ada kesolehan personal, ada kesolehan sosial. Soleh nggak boleh dimiliki sendiri, nggak boleh hanya dia miliki kebaikan itu. Kebaikan itu tidak boleh dia miliki sendiri.
harus ditransfer, diajarkan kepada orang lain yang kita bahasakan tadi, kesolehan sosial. Dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, untuk mengajarkan, untuk berdakwah, atau bahasa yang lebih rinci melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tentu sudah penuh dengan resiko. Sebagaimana jihad kalau dulu mengangkat senjata, penuh dengan resiko. Mengangkat senjata, resikonya adalah kematian. Meninggalkan anak istri, entah pulang dengan selamat atau pulang tinggal nama saja, penuh dengan resiko. Tapi ini yang harus kita lakukan. Sayyidina Luqman kepada anaknya mengatakan ketika beliau wa'mur wanha 'anil munkar, ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, perintahkanlah kebaikan, laranglah kemungkaran, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah terhadap resiko yang akan menimpa. Kalau orang kebaikan itu dimiliki sendiri, sembahyang, sakit sholat, sakit wudhu, sakit sholat, terus bekerja jalan, ya sudah pergi ke masjid pulang, tidak mendakwahkan sesuatu, tidak mengajak orang untuk melakukan kebaikan yang sama, tentu resikonya kecil, resikonya sangat kecil, karena dia tidak berhadapan dengan orang lain. Tapi kalau sudah melakukan dakwah, melakukan pengajaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, resikonya tambah besar. Makanya Sayyidina Luqman mengatakan kepada anaknya, nak, lek sampeyan wis amar ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asab. Bersabarlah dengan resiko yang akan menimpamu. Tapi ini kita lakukan. Ilmu, amal, taklim. Kita sebelum menjadi apapun, kita adalah juru dakwah. Orang itu masih berada dalam wilayah kerugian kalau kebaikannya masih dimiliki sendiri. Dia tidak berusaha untuk mentransfer kebaikan itu kepada orang lain. Berarti urut idealnya. Idealnya urut tahu dulu, kemudian mengamalkan, baru mengajarkan. Tidak boleh mengamalkan sesuatu yang dia belum tahu. Wa man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang mengamalkan sebuah amaliyah ibadah tanpa didasari ilmu, maka amal ibadahnya akan ditolak, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu gaya bebek, sembahyang gaya mobil, sembahyang buanter, yang dikatakan dia mencuri rukuk dan sujudnya, gak tumakninah. Sampai kadang dirapel, gak jelas rukuknya, gak jelas iktidalnya, gak jelas sujudnya. Sami Allahu Akbar, saking baternya. Dia mencuri rukuknya, kadang mencuri sujudnya, tidak tumakninah. Dijelaskan dalam hadis ini adalah seburuk-buruk pencuri. Siapa ya Rasulullah pencuri yang paling buruk? Orang yang mencuri sujudnya, mencuri rukuknya dalam sholat. Bukan tumakninah, tidak tumakninah. Dan tumakninah ini kewajiban. Makanya sembahyang bukan asal kadang rukuk, tidak sujud. Tidak ada proses tumakninah berhenti sejenak. Termasuk ketika kita misalnya ketika rukuk, bukan asal betul muat. Kemudian ketika iktidal, makanya sampai dalam fikih mazhab Syafi'i diatur bagaimana jempol kita ini kita cantolkan di bawah paha. Sami Allahu liman hamidah, iktidal dari rukuk. Setelah kemudian kita mengangkat kedua tangan terus turun, jempol ini ditaruh dicantolkan terminggi di belakangnya paha, atau terminggi misalnya paha, terus dicantolkannya supados nopo boten lembean. Cara Indonesia melambaikan tangan, sami Allahu liman hamidah. Tasik lembean tangan masih bergerak, sudah menuju ke gerakan sujud. Allahu Akbar. Berarti yang ini boten tumakninah dalam iktidalnya. Termasuk ketika qunut, sering kita masih mendengar wayai qunut tangan diangkat, keduanya diangkat ke atas, matur-matur kalimat di gerijin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina. Lalu tidak terus Pak. Malah boten tumakninah. Akhirnya masih melebihi dari matur pun kemudian ke gerakan sujud. Berarti boten tumakninah. Maka
hal semacam ini menjadi perhatian, termasuk selain tumaninah masalah misalnya menutup aurat atau ya kalau menutup aurat yang sering kita lihat karena masjid jamek yang pasti di dekat alun-alun, kadang wonten yang boleh di sisi timur kemudian bergerak ke sisi barat ya. Maksudnya di mall wonten intinya alhamdulillah. Tapi kadang wonten tiyang damel celana terus sing modelan iki sing celanane antara pinggang ke bawah itu agak pendek terus damel kaos. Akhirnya ketika rokok kaosnya ngangkat terus celanane dia rada melorot akhirnya ketok. Mesti ketok celenane. Nah ini maksiat boten penah nih. Sing kok mburi ini delok, maksiat itu biasanya penah. Ini maksiat boten penah nih. Akhirnya delok. Nah ini kan aurat. Itu termasuk aurat. Kemudian misalnya juga bagi para wanita mungkin pakai mukena yang potongan. Mukena pakai potongan itu nggak masalah, tapi tentu harus lebih ekstra hati-hati daripada yang pakai mukena terusan. Karena yang pakai potongan bisa saja ketika dia takbiratul ihram atau takbir intiqal, takbir perubahan dalam gerakan-gerakan yang lain selain takbiratul ihram, dia ngangkatnya terlalu ekstrim. Allahu Akbar, akhirnya bagian yang ini kelihatan karena dia pakai mukena potongan lengan memiliki bagian kaki ini riset ini ya. Pokoknya bagian tangan yang lebih putih dengan nyali atau timbul dari kabelnya. Ini yang lebih putih biasanya kelihatan seret meter. Ini padahal harus tertutupi oleh seorang wanita ketika dia melaksanakan sholat. Kadang itu terbuka sehingga dia tidak lagi dikatakan orang yang menutup auratnya ketika sholat. Pakai mukena lari nenek biasanya kalau potongan juga karena ningali ngandani pakai debu nih. Akhirnya terus ketika posisi turun ke bawah dibeber di kamar alas Allahu Akbar. Akhirnya sujudnya jidatnya tidak mengenai tempat sholat tapi mengenai pakaian sholat. Dan pakaian itu dalam pengertian fikih, pakaian adalah sesuatu yang menempel di tubuh kita dan bergerak dengan gerakan kita. Berarti klambi, sarung, sorban ini karena menempel di tubuh kita dan bergerak dengan gerakan kita, berarti ini termasuk pakaian yang dia harus suci. Maka kalau sorban ini yang kita pakai najis, berarti ketika kita sholat kita sedang membawa najis. Bukan baju saya, iya, tapi itu pakaianmu karena dia menempel di tubuhmu dan bergerak dengan gerakanmu. Kacamata ini termasuk pakaian karena nempel dan bergerak ketika kita bergerak dalam sholat. Kopiah, arloji, gede arlonceng. Itu karena dia ini bergerak dengan gerakan kita harus suci. Cincin dan seterusnya harus suci. Nah termasuk jangan sampai menutupi tempat sujud kita. Tapi kalau perempuan misalnya mukena potongan dibeber dengan jari, atau kemudian sorban kok belembrek ke depan bagian depan tempat sholat kita, terus menutupi misalkan jidat kita, itu berarti jidat kita tidak menempel ke tempat sujud karena sedang tertutupi oleh pakaian kita. Kalau sajadah bukan pakaian kita, nggak masalah sajadah ada di depan kita dan jidat kita tempelkan di situ. Karena sajadah ini bukan pakaian. Sajadah itu tidak bergerak dengan gerakan kita. Makanya ada anekdot di fikih, ada barang yang jauh tapi bisa mempengaruhi keabsahan sholatmu. Tapi ada najis yang dekat di depanmu tapi tidak mempengaruhi keabsahan sholatmu. Tempat sholat itu apa? Tempat sholat itu yang kena pijat oleh bagian tubuh kita ketika kita melaksanakan sholat atau terkena pakaian kita. Berarti ketika kita berdiri, pengertian tempat sholat kita adalah yang terkena pijakan kaki kita. Ketika kita sujud, berarti tempat sholat kita adalah yang terkena telapak dua kaki, kemudian dua lutut, dua kanan, jidat. Kalau mazhab Maliki, hidung termasuk bagian sujud. Mazhab Syafi'i tidak. Artinya ketika kita sujud dan kita bermazhab Syafi'i, hidung tidak harus menempel di tempat sholat.
Ini mazhab Syafi'i, alhamdulillah cocok kalau tiang Indonesia ya. Soalnya di rumah nggak ada yang jeruk. Kalau balik sujud di rumah itu nempel, untuk langit-langit. Untuk mazhab Maliki dan itu cocok untuk orang Arab, untuk orang Afrika, orang Maroko. Itu rata-rata bermazhab Maliki. Tempat sholat kita adalah sekali lagi yang terkena anggota tubuh kita dalam sholat dan juga pakaian kita. Sarung panjenengan ketika sujud tentu melembek ke bawah. Berarti itu yang terkena gelembrean sarung panjenengan itu tempat sholat dan harus suci. Disyaratkan suci. Artinya apa? Kalau ada tempat di depan kita tapi tidak terkena tubuh kita, tidak terkena anggota tubuh kita, tidak terkena pakaian kita, itu bukan tempat sholat kita. Umpami ketika sujud pas tengah peirung niki wonten ngapunten kotoran burung dan tidak terkena hidung kita, dan alhamdulillah tidak harus hidung ini nempel ke tempat sholat. Itu meskipun di depan kita ada kotoran burung pangapunten dan itu najis, tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita, karena bukan tempat sholat saya. Tempat sholat saya yang kena tempelan anggota tubuh atau terkena pakaian saya. Sholat saya tetap sah meskipun di depan hidung saya ada kotoran burung, tapi tentu hukumnya makruh. Mengapa? Karena ketika sholat akhirnya tidak khusyuk, mikir ambil ini doang, tapi sholatnya tetap sah. Ada najis di dekat kita, tapi tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Sebaliknya, ada najis yang barangkali jauh dari kita, 10 meter, mungkin 15 meter, tapi membuat sholat kita tidak sah. Umpami, ini dijelaskan dalam fikih, tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tapi mungkin saja terjadi. Umpami ya, wonten kotoran sapi pun garing. Bahasa Inggrisnya letongnya. Kemudian kok panjenengan sholat, rencang panjenengan muslim membuli panjenengan. Kalau saat ini ngeprank ya, ngeprank. Mantu lah yang boleh mendetali, tali ini ditaliakan dan kotoran sapi yang sudah memerintahkan. Terus ujung lain dari tali itu kok diikatkan di pakaian panjenengan. Wahai kali-kali panjenengan rukuk, kotoran sapi ini keseret. Panjenengan sujud keseret mana? Berarti ini masuk pengertian pakaian. Kenapa? Karena kotoran sapi tadi itu nempel, nyambung dengan tubuh panjenengan dan bergerak dengan gerakan panjenengan. Berarti sholat panjenengan akhirnya tidak sah. Itu contoh biyen. Umpami dicontohkan sing rada masuk akal harus akal. Nah kalau sekarang mungkin pangapunten kateter. Orang sedang sakit, nonton wonten kateter Islam, terus nyambung kali kantong pangapunten kantong kandung kemihnya. Nah itu kan nempel dengan orang yang sedang melaksanakan sholat, dan seandainya dia bergerak itu akan bergerak. Berarti dia sedang hamilun najas, membawa najis. Tidak bisa melakukan sholat dengan secara ideal. Berarti gimana? Ya, kalau orang kesulitan di tiap sholat dilepas kateternya, berarti nanti sholatnya cuma hormat waktu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya kita sedang membahas tadi idealnya ilmu, amal, taklim. Punya ilmu terus mengamalkan, jangan sampai mengamalkan tanpa didasari ilmu. Karena nanti amal perbuatannya akhirnya tidak sah alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealnya lagi, kalau sudah punya ilmu dan mengamalkan, maka dia wajib untuk mengajarkan. Selanjutnya berarti sesuatu yang kita ajarkan itu harus yang sudah kita tahu dan sudah kita amalkan, sudah kita lakukan. Jangan sampai kita masuk dalam pengertian ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalian melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Nauzubillah min dzalik.
Ada kategori ulama usuk, orang-orang yang nanti justru akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka diputer tergilingan, rohat tergilingan yang terbuat dari api. Terus ketemu teman-temannya di dunia, bukankah kamu dulu yang mengajari kami, memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami untuk melarang kami dari perbuatan yang tidak baik. Ternyata orang ini menjawab, ya dulu kami memerintahkan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya, dan saya melarang kalian untuk melakukan sesuatu, tapi justru saya sendiri melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang mengajarkan harus sudah tahu dan sudah mengamalkan sesuatu yang dia ajarkan itu. Meskipun ini tidak mutlak. As-Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Jufri, muridnya Habib Umar yang juga beberapa kali ke Indonesia, mengatakan sebenarnya tidak harus urut dengan syarat. Dengan syarat kamu niat mengamalkannya. Saya tahu, lalu saya mengajarkan. Meskipun sementara saya belum mengamalkan. Dengan niatan ketika saya mengajarkan, satu, saya niat mengajari diri saya sendiri. Dan yang kedua, saya komitmen juga untuk mengamalkan apa yang saya ajarkan. Meskipun sebelumnya saya belum melakukan. Berarti ada beda di situ. Orang yang kategori naudzubillah ulama usul itu memang dia sudah gak peduli sudah. Pokoknya ngerti diajar ya dewe gak ngamal. Kalau yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri tadi itu, dia niat ketika mengajarkan itu ngandani awake dewe. Yang kedua, saya memang komitmen untuk melakukannya juga meskipun sementara saya belum mengamalkan. Itu lebih baik daripada kata beliau, daripada kita tahu belum mengamalkan dan belum mengajarkan. Berarti dari 3 kewajiban itu saya baru menggugurkan 1 kewajiban. Tentu lebih baik saya mengajarkan, saya tahu dan saya mengajarkan. Berarti saya sudah menggugurkan 2 kewajiban. Meskipun mengamalkannya itu masih belum, karena ya sementara masih ada kendala. Misalkan masih ada kondisi yang tidak memungkinkan saya mengamalkannya. Tetap tapi saya komitmen untuk mengamalkan dan saya menasihati diri saya sendiri. Dalam ilustrasi yang sering kita sampaikan, menunjuk orang dengan jari telunjuk yang mengarah kepada orang lain cuma 1 jari. 4 jari mengarah kepada diri kita sendiri. Mengarah kepada diri kita sendiri. Kita niatkan seperti itu. Berarti kita sudah mengamalkan 2 kewajiban dan itu lebih baik daripada hanya mengamalkan 1 kewajiban. Kalau orang memerintahkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, nunggu dia mengamalkan, maka amar ma'ruf nahi munkar akan bisa saja terbengkalai. Tapi sekali lagi dengan niat ngandani awal dhewe dan niat untuk mengamalkan ketika kondisi memang memungkinkan dan dia terus berusaha mengamalkan itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kembali kepada alimnya yang tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni, kita harus melakukan sesuatu, sebuah perjuangan, niat maksa awak untuk ikut membantu dakwah dengan segala resiko apapun yang akan kita hadapi. Tujuannya hanya semata untuk menjadikan kalimatullah yang mulia, kalimat tauhid ini bisa ditegakkan. Habibun Najjar, lelaki dari ujung kota yang dijelaskan dalam surat Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursal. Hai kaum, ikuti para utusan itu. Ikuti para utusan. Jadi Allah memerintahkan, Allah mengirim 2 utusan ke suatu kampung, terus ditolak mentah-mentah. Akhirnya dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Ternyata juga ditolak mentah-mentah oleh warga kampung atau warga kota itu. Akhirnya ketika ada dakwah yang ditolak, seorang lelaki yang bernama Habibun Najjar, dia bukan utusan Allah, dia bukan utusan Nabi Isa, dia juga bukan ulama, tapi dia adalah seorang lelaki yang keimanan sudah masuk ke dalam hatinya. Ketika ada dakwah yang ditolak, dia merasa harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia datang ke kampung itu,
dan mengatakan ya qaumi ittabi'ul mursal. Dia membantu dakwah. Wahai kaumku, ikutilah ajakan para utusan Allah ini. Meskipun akhirnya Habib bin Najjar juga ditolak. Akhirnya bahkan dia dibunuh oleh warga kota itu. Tapi kita kembali kepada pengertian bahwa kita ini mukallaf, bukan muhasib. Mukallaf itu orang yang dibebani tugas, bukan muhasib orang yang harus selalu berhasil dalam mengemban tugas. Kita sudah mengandani, ngasih tahu orang, sudah itu kewajiban kita cuma adapun hasilnya kembali kepada Gusti Allah. Wa ma'alika illal balagh. Rasulullah pun dikatakan tugas wahai Muhammad hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu urusannya Gusti Allah, maksudnya hak prerogatifnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus melakukan itu adalah do, bukan be. Do itu melakukan sesuatu. Saya disuruh belajar dulu, saya belajar, saya ajarkan kepada anak. Berarti saya sudah do. Adapun menjadi be itu bukan menjadi kewajiban kita. Anak saya harus menjadi ini, target bisa. Tapi menentukan dia menjadi sesuatu, ini sudah bukan wewenang kita lagi. Tugas saya hanya mengajarkan. Saya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak saya. Berarti saya sudah melakukan do. Saya sudah melakukan sesuatu. Ini perbedaan antara mukallaf dengan muhasib. Nabi Muhammad pun juga bertugas menyampaikan adapun urusan mereka itu beriman atau tidak, itu sudah menjadi hak khususiyah atau prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang beriman yang sudah mengerahkan segala daya upaya untuk melakukan jihad, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah dan kebaikannya. Wa hum jadiruna bihadzal fadl wal ata li'annahum istaghfaru ma fi muslim. Mereka lah yang akan mendapatkan kemuliaan karena mereka sudah melakukan sesuatu. Kata anak sekarang melalui ikhtiar atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati hasil. Orang kalau berusaha pasti ada hasilnya. Wa badalu ghayatadin fi mardhatillah. Mereka sudah mengerahkan itu semuanya semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Fahum qalahum an yanalu al-fawza wal falah. Maka mereka benar-benar berhak untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya tentu yang di akhirat. Kalau kebahagiaan duniawi, kita menjalani kehidupan dunia ini, wonten enake, wonten boten enak, wonten nikmat, wonten musibah. Kata orang sekarang, kadang roda ada di atas, kadang ada di bawah. Filosofi yang jauh, urip niki kadang sawang sinawang. Ketoke jare tanggone uripe enak. Kadang orang itu hidupnya enak dari segi mata pencaharian, dari segi ekonomi mapan, tapi kadang digodha mbek bojone. Kadang bojone gak godha tapi digodha ambek anak. Maka orang itu sawang sinawang. Duwe akeh tapi ternyata wonten penyakit. Berarti akhirnya dia ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Tidak ada di dunia ini nikmat yang full, juga tidak ada musibah yang full. Kalau selama kita masih berada di kehidupan dunia. Tapi kalau di akhirat dan kita termasuk ahli surga, amin. Itu full nikmat, jannatun na'im, surga yang full dengan kenikmatan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kapan kita merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, dijawab oleh Al-Imam Ahmad, kalau kaki kita sudah menapakkan di pintu surga. Kalau kaki kita sudah masuk surga, itu baru kenikmatan yang hakiki. Adapun sebelumnya, apalagi di dunia ini, masih setiap kenikmatan pasti di situ ada resikonya. Pasti ada sesuatu yang tidak baik yang akan menyertai. Allahumma ja'alna min ahli jannah, semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai termasuk di
ditakdir oleh Allah sebagai penghuni surga. Allah memiliki dua-duanya, Allah memiliki dunia, Allah memiliki akhirat. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di dunia kita dijadikan sebagai orang yang bahagia, di akhirat juga kita dijadikan sebagai orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa la yakhsha wa amalin la yarfa' wa la yastajabna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qina al-Fatiha. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum